ibarat penyakit itu kan misalkan sakit luka luka kesobek kena gores gitu kan masih ada sih tetap sakitnya juga ada di situ gitu kan. Kalau saya sih emang kadang kena luka gitu suka lupa gitu kenapa tiba-tiba berdarah aja gitu. Tebelan. Itu makanya saya kan nggak ngadepi batu gimana karena juga gores itu nggak saya tahu ini pisau siapa ya. Lagu ini adalah lagu untuk kamu yang selalu merasa patah hati dan biasanya dibawakan dengan lantang saat karaoke night atau sedang ada di klub malam. Apaan sih klub malam? Aku nggak tahu juga. Klub malam tuh apaan sih? Kan lu punya. Oh iya. Nyanyi aja yuk. Ya, yuk. 1, 2, 3, 4. Here we go. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan sudah biasa, tinggal tanpa alasan sudah biasa, luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Kok gak ada yang cakep sih? Gua kan lagi pantun. Gak ada yang cakep. Oh itu cakep. Itu pantun. Coba ya. Penuh luka itu pasti, cakep, tapi aku tetap bernyanyi. Cakep. Udah sekali aja. Biasanya kan nyanyinya juga kamuflase. Sedih mah sedih Dulu aja. pelajaran bahasa Indonesia, belajar pantun, kayaknya nggak lulus. Rhymingnya kurang. Rhyming. Harusnya 4 baris. A B B. Enggak A B A B gitu. A B Selamat datang di rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Kembali hari ini Sony, harusnya lu duduk di sono. Kenapa? Lu bakal dihakimi oleh kami yang badannya super jumbo ini kan. Seneng liatnya bawaannya tuh ke bawah sehat. Ke bawah sehat, betul. Saya merasa sangat terintimidasi. Tapi kamu nggak kerasa saregsek kan hari ini ya? Saregsek buat yang di Polandia. Ini ada yang nonton sampai Polandia loh. Saregsek orang Sunda itu dari Polandia. Oh iya. Kroasia gitu. Kroasia ada yang nonton. Brisbane ada. Kanada. Manado ada. Di Flores ada. Sampai Dangder. Dangder itu mana? Dangder tuh Bandung. Dangder tuh mana sih? Nggak tahu. Dangder ada kan ya? Ada Dangder, ada kawasan Dangder. Gue tapi asa belum pernah main ke Dangder. Gue juga sih. Coba nanti kalau ada orang Dangder boleh komen. Iya. Apa sudah jadi negara merdeka atau belum, kabarin aja. Paroki mana itu ya? Emang beneran ada Dangder? Ada Dangder. Itu paroki mana ya? Dangder tuh arah mana? Sudah sedang Serang gitu. Mohon maaf. Tapi saya yang salah, saya yang melempar daerah itu. Mohon maaf. Ya udah. Oke. Kenapa harus jadi gimmick ya? Karena kita memang harus menyapa juga nih untuk pemirsa Rumah Noni yang sudah menyaksikan kita dan mendukung kita dari manapun, suka ngabsen di kolom komen. Bali hadir, Jambi hadir gitu. Hadir. Jambi ada betul ya. Terus di Riau ada kalau nggak salah, terus di Manado jelas. Pembuktiannya kita tahu dari mana benar-benar dari Bali. Nah, coba dong kali-kali postingnya with foto gitu ya. Iya. Nodi, Sony, lu pada tag nih ke Instagramnya kita nih ya. Tag,
Beneran di Bali. Bisa aja kan misalkan Mbak Rosa punya fake account nih. gitu. Semarang hadir. Padahal Nggak tahu. Atau di BSA ini gitu kan. di Dibilang BSA. di absen. Di absen. Dari mana Samarinda gitu. hadir. betul. Ya, kesannya sangat Indonesia banget itu. Bahkan yang Kanada, bahkan yang Brisbane. Kalau Brisbane mah udah tahu ya kayaknya. Oh iya, Cipet ya Patricia. Udah gitu juga dia kemarin bikin itu. Bikin apa? Apa ya? Gado-gado entah apa. Oh, Gado-gado? bikin rujak. Rujak di Bikin Brisbane. rujak di Brisbane. Dikirim ke sini. Tapi karena nggak ada kacang tanah Oh. dia pakai almond. Mewah banget. cuy. Makanya namanya jadi gede-gede. Rujak. Make it rujak. Jadi mahal. Kita nggak sendirian, kita bersama dengan Frater Yung di sini. Apa kabar, Frater? Yeay. Kabar baik. Aduh, ini terakhir kita ngobrol juga di episode kemarin doa ya. Doa. Bener, dan sekarang juga temanya tentang kegalauan masih. Kenapa kegalauan. identik dengan Frater Yung nih? Saya juga bingung ya kalau tema-tema yang gitu Ya. Ingatnya tuh langsung Frater Yung. dilemparkan ke saya gitu ya. Iya, iya. Mungkin nanti akan jadi komisi keluarga ketuanya Frater Yung kalau udah jadi pastor. Siapa tahu? Bisa juga atau komisi bermasalah misalnya. Menghadapi orang-orang bermasalah gitu Maksudnya kan. komisi bermasalah itu nggak cair maksudnya atau gimana? Oh gimana maksudnya? Bukan. bukan. Maksudnya Komisinya nggak cair. menghadapi orang bermasalah. Oh misalnya. iya. Karena masalah itu kan memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Makanya Betul. kita disebut manusia. Betul, makanya Oke. kalau kata Romo Aloy kita tuh pembimbang, bukan Ah. pembimbing. Supaya Oke. orang sadar bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang hidupnya tuh lurus. Betul. Oke. Pasti akan ada cobaan-cobaan, termasuk cobaan tentang percintaan. Berarti pembimbang tuh ini maksudnya. Iya, kan biarlah kami jadi pencoba. Kita sudah ditahbiskan oleh Romo Aloy, kalian pembimbang katanya. Oh, oke. Gimana tangannya gimana? Pembimbang gitu. Dar. Nah, yang pastinya ini kita mau bertemu dengan satu satu tema, satu juga bahasan yang memang akan membahas tentang kegalauan-kegalauan yang sekarang ini sering bikin orang jadi overthinking. Nah, ini memang kita ngomongin generasi nih ya, Frater Yung, bahwa ternyata generasi itu punya karakternya sendiri. Punya dinamikanya sendiri dan punya permasalahannya sendiri. Betul. Ya. Bahkan gak jarang antar generasi ini jadi saling jaji. Generasi ini mah lemah. Lemah. Generasi ini mah Iya. kolot Kerupuk. pemikirannya segala Benar. macam. Nah, hal yang mau kita bahas ini adalah tentang move on atau moving on. Ya. Nah, dari sesuatu hal yang dihadapi oleh manusia. Nah, tapi ini jadi populer sebenarnya karena TikTok. salah satunya TikTok. Karena sepertinya sedang lucu-lucunya, panas-panasnya dialami oleh generasi tertentu. Oke. Karena kita jarang kan ngelihat nenek kita galau gitu. Kecuali pernah ada lihat sih. Nenek Marimar teh yang di TikTok. Astaga, Marimar dong. Iya, Nenek Esmeralda Marimar juga itu bahas namanya. dong biar fair. Kan jarang kita lihat misalkan Ya. orang tua kita mengalami kegalauan. Kadang ya pusing aja buat orang tua kita. Liur lah, mama Liur. kan liur. Cina. Nah, ini mah dipikirkan secara mendalam, berlarut-larut sampai akhirnya berasumsi sendiri Ya. yang berujung-ujung Ambil keputusan ambil sendiri. keputusan sendiri Betul. dan bisa berdampak negatif pada tubuh dan pikirannya. Nah, Oke. Nggak move sedangkan masalah yang dihadapinya kadang nggak penting. Menurut Benar. beberapa orang. Menurut beberapa orang Betul. ya. Jadi masalah sepele, pemikirannya terlalu dalam. Padahal bisa saja ini masalah semaradona. Bukan Semara- sepele. Fair dong. Ada Kosakata Pele, baru nih. ada Pele, ada Maradona. Oke. Bukan sepele Semaradona. Bukan Semaradona. Benar, iya. Mungkin ini masalah sebenarnya semesi. Aduh, Bukan sama- Cristiano. Bukan Oke. Cristiano. Nah, Saya perlu nyebut lagi siapa? Nggak Nggak usah, usah. udah. Singapura yang belum nyebut. Oh, betul ya. Cok, coba. Saya mah Drogba gitu ya. Sedrogba. Frater, ini moving on ini ada di lingkungan kita loh. Anak-anak muda sekarang. Suka banyak yang curhat ke Frater? Kan brother juga banyak teman-teman anak muda ya. Masih Iya. muda sebetulnya saya ya. Ah, Kita iya. generasi yang beda juga sebenarnya kan. Iya. Jauh juga sebenarnya tuh. Gak jauh-jauh banget Tadi tuh. aja saya baru tanya kan umur berapa sih gitu kan. Iya. Kelihatan 24 sih Bang Sony ini gitu. Iya. Sisanya? Kelihatan. Hah? Berarti generasi udah jauh gitu Jauh, kan. bener. Udah memang apa ya, pemikiran emang biasa sih gitu sih ya kalau kita yang lebih terutama lebih senior. Ya. Kadang ngecupu-cupuin yang lebih junior gitu. Biasanya kan. gitu. Apa sih gitu doang sih gitu Iya. ya. Padahal juga mungkin dulu kita dicupu-cupuin sama generasi orang tua Sebelumnya. kita gitu kan. Apa sih ini cupu gitu kan. Oh, move onnya zaman sekarang mungkin dulu juga ada move on juga Pasti sebenarnya. ya, karena Ada move on galau ya. di zaman Yesus saja
Oh, dia udah bawa Yesus ya ini. Wey, bawa Yesus. Gak apa-apa, kita kan di Komsos Keuskupan Bandung. Boleh dong. Selamat datang di Bisik. Bukan itu program Hostnya yang sana. Hostnya yang sana. Oke. Salah. Saya sering nonton soal Bisik itu. Oh, saya juga. Apa Karena jadi yang kemarin terakhir? Iya. Mbak Krisan nonton aku. Oke. Iya. Karena gini, emang dari sebenarnya nggak hanya generasi tertentu ya. Mungkin karena viral itu gitu kan. Karena di zaman dulu kan nggak ada TikTok gitu kan. Orang galau juga nggak diurusin. Zaman sekarang kan yang kayak gitu aja diurusin gitu kan. Iya. Bahkan yang sebenarnya nggak punya masalah karena viral itu jadi merasa jangan saya juga gini gitu ya. Nah, gitu kan. Atau merasa apalagi yang bahaya kan zaman sekarang kan hal-hal kayak gitu katanya wah ini isu-isu mental health dan sebagainya gitu kan. Self diagnose itu kan. Waduh. Iya. Saya ngomong apa sih? Iya, jadi bingung. Mendiagnosa diri sendiri. Umurnya 40 yakin? 39. 39. Emang kelihatannya enggak 40 sih. 39. Beda dikit. Tapi di zaman Yesus hidup pun hal itu sudah ada gitu. Ada lah jelas. Kalau misalnya kita lihat ini aja para murid. Para murid kan ditinggal Yesus kan. Ketika Yesus wafat. Galau itu. Nah, mereka bukan galau lagi, bahkan sampai pergi dari Yerusalem gitu kan. Mencar, pecah gitu kan. Kan mereka berpikir apa sih ini kok yang selama ini saya harapkan gitu kan. Yang saya inginkan kok rupanya mati begitu saja gitu kan. ibaratnya. Enggak, terus apa sekarang gitu kan. Bahkan mereka sampai pergi kemanapun, tapi kan pelan-pelan sama Yesus dikumpulin lagi gitu kan. Bahkan yang menarik itu kan kalau misalnya lihat tentang apa ya, spiritnya move on gitu kan dari perikop kisah dua murid yang menuju Emmaus gitu kan. Jalan kaki itu kan mereka berapa mil ya? 7 mil katanya kalau nggak salah. 7 mil itu berapa kilo deket kan ya? Aduh, matematika lagi. 7 7 mil mil kurang lebih ya 8 1 mil kilo. berapa? Udah jajan di sekolah mungkin 9 kilo kali ya. Dekat sebenarnya buat ya. Iya 9 kilo tapi kilogram. Itu kilogram ya. Makanya itu kan mereka berjalan kan 7 mil gitu kan sampai galau gitu kan sambil curhat gitu kan. Saling apa ya, mungkin saling berbagi kisah bahwa dan terutama kekecewaan gitu kan. Tapi kan dalam kisah itu ada orang ketiga katanya. Orang ketiga bukan dalam arti pelakor, bukan. Iya, bukan. Ini Yesus susur gitu kan. Yesus yang mendampingi dan mereka tetap nggak menyadari gitu kan. Tapi ketika sampai pada waktunya gitu kan, sampai pada waktunya mereka kayak sadar bahwa rupanya ada hal yang lebih besar daripada tentang kematian ini gitu kan. Bahwa akhirnya kita pun bahwa udah nggak ada Yesusnya pun secara fisik gitu kan. Tapi justru lebih ke spiritnya akhirnya gitu kan. Yang terus bisa mendampingi kita gitu kan. Makanya kata kuncinya kalau tentang move on itu pasti bicara tentang waktu sebenarnya gitu kan. Time heals everything. Bisa jadi. Bisa jadi gitu bisa ya. Jadi. Tapi bisa berawal dari kehilangan. Yang pertama itu ya, kehilangan. Pasti. Kita kan move on pasti mau move on dari apa nih gitu kan. Ada masalah mungkin dulu. move on dari kesenangan kan. Oh jangan. Kesenangan itu harus dilanjutkan. Iya. Kalau gue sih udah lama move on dari kesenangan. Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Oh ya Tiap udah hari kerja keras banting tulang, Pak. udah move on dari kesenangan makan melinjo. Asam urat. Asam urat. Bapak tahu aja Kita nih sih masih kesana, aduh. bebas nih, jeroan. Cek dulu triglycerid. Skip aja, udah hidup set aja. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Jangan overthinking gitu kan. Tuh, udah Oh bener. iya benar juga. Benar. Iya. Nanti hal yang nggak terlalu penting malah jadi penyakit gitu Ya, kan. belum cek darah ya? Udah sih. Nanti kalau udah cek darah lu Saya baru bisa ranking mikir. 1, pas Suzuki ranking 2 rupanya waktu Apanya? itu. Peringkat apa nih? Tentang itu peringkat kolesterol. Oh di rating ya di Iya, sana di ya. biara kan pengumuman nama Pak Sur kan bagi rapot lah. Ranking pertama saya rupanya gitu. Ranking kedua Pak Sur Juju. Oke. Beda dikit kita Beda rupanya. dikit ya. Padahal dua-duanya masih muda nih. Iya. Gitu, gawat yang muda yang berprestasi. Nah, tapi kalau ngobrolin tadi tentang zaman Yesus juga ada, apakah waktu Yesus doa di Taman Getsemani itu juga bentuk kegalauan? Betul. Sangat bentuk kegalauan itu sebenarnya. Manusiawinya. Secara manusiawi. Iya, Nah, betul. memang kan mau menggambarkan bukan bahwa kan dia kan katanya Tuhan gitu kan. Iya. Kok Tuhan galau sih gitu kan. Tapi kalau misalnya Tuhan pasti galau juga sih ya. Kalau misalnya mendengarkan segala doa, harapan dan umat yang bermacam-macam itu dia juga galau juga pasti gitu ya. Apalagi ini menghadapi hasutan orang misalkan gitu dan yang sebagainya. bukan belum tentu kebenaran yang Nah begitu. itu gitu kan. Memang juga dalam peristiwa Getsemani itu mau dikisahkan bagaimana manusia itu harus mengambil sikap seperti itu sebenarnya gitu kan. Walaupun memang dia dalam kondisi terpuruk gitu kan dan muridnya aja disuruh nemenin gitu kan. Yeah.
belum sejam aja udah tidur. Tiduran. Gitu. Bukan tiduran, emang tidur kayaknya ya. Oh iya, emang ngantuk aja sih. Emang ngantuk aja Iya, sih Mungkin sebenarnya habis sih. MC tadi malam. Kan malamnya pesta. Iya, perjamuan. Malamnya perjamuan kan. Betul, ada roti, ada Anggur. Ngantuk Cakep. lah Oh, bukan mereka. Bandung nih. Bukan. Ada roti ada anggur cakep gitu. Nah makanya ketika saat seperti itu pun gak ada yang menemani dia gitu. Iya. Berbeda kalau misalnya kita saat seperti itu pasti ada yang menemani justru. Bedanya di situ kan. Nah memang ambil kita melihat apa perikop itu, cerita itu, kisah itu, kita melihat bagaimana manusia harusnya bersikap seperti itu gitu kan. Dalam kegalauan itu ya dia tetap berdoa gitu kan. Dan tetap ada suatu hal, ada harapan gitu kan sebenarnya di situ. Dan juga menerima kenyataan bahwa ya memang harus Iya. seperti ini. Kalau harus terjadi ya terjadilah Terjadi lah. gitu ya. Kita nggak tahu kalau misalnya Yesus akhirnya nggak gitu atau besok lagi lah gitu kan. Kabur gitu misalkan ya. Jumat Agung jadi Sabtu Agung. Benar. Nambah sehari gitu Nambah kan. sehari. Berarti hari pertama nanti bukan Minggu. Plus 1 Senin iya, mungkin. Senin. Iya, Jadi iya. upacara Selasa. Kecuali Seninnya juga tanggal merah geser lagi Selasa itu. tuh. Jadi nggak ada Jumsi, ada Sabsi. Nah. Sabtu bersih. Terus kalau misalnya syuting ke rumah Noni nggak bakal Kamis. Nggak kan Kemis. Jumat. Nambah sehari semua. Mundur semua gitu. Benar. Tapi kan Yesus menerima itu gitu Iya, kan. iya, iya. Apapun terjadi, oke, Nah. saya terima. Itu kalau ngomongin tentang Tuhan Yesus dan Yes. juga kejadian-kejadian di Alkitab begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang anak-anak muda, baik itu muda maupun dewasa juga sekarang banyak yang Ya. ikut ya. Maksudnya kayak angkatan-angkatannya saya, Sony, Ya. itu juga mulai banyak yang ikut tren. Dalam Ya. artian kalau kita ngobrol konten media sosial dan lain-lain, kok seakan-akan kayak yang keterpurukan kita itu dijadikan materi untuk cari simpati orang lain. Apakah itu bisa ditarik kesimpulan generasi sekarang tuh kayak kurang perhatian atau gimana nih? Termasuk kami loh. Dia sih kayaknya nggak mau mendiskreditkan satu generasi gimana sih. Memang karena mungkin efek media sosial ini gitu kan. Jadi ya positifnya dia menjadi punya teman gitu kan. Teman seperjuangan, teman yang bisa care dengan dia. Tapi satu sisi juga apakah itu menyelesaikan masalah atau enggak gitu Iya, kan. karena Iya. toh kalau dengan dia posting konten itu ada juga yang julid kan. Iya betul. Apa sih gitu aja gitu Apa jadi sih lu? masalah gitu Tapi kan. atau mungkin pada akhirnya semua generasi tuh galau. Cuman galaunya beda. Misalkan baby boomers galaunya, ini anak gua kok nggak pernah ngunjungin gua, galau. Oke. galau. Kemudian benar, generasi benar. berikutnya galaunya, ini gue belum dapat kerja, galau. Yes, betul. Dan kemampuan baby boomers ini kegalauannya nggak bisa diekspresikan lewat sosmed, Yes. karena sudah mereka nggak bermain sosmed. Iya. Padahal mungkin galaunya sama-sama aja Iya, levelnya. benar. Di zaman mereka mungkin di TVRI mungkin di share-nya gitu. Oh ya, Aneka Ria Safari. Zaman itu belum ada medsos kan. Betul. TV gitu. Jadi lewat kuis siapa dia. Bapak kayaknya apa banget, Pak. Enggak, kenapa harus TVRI? Kan zaman itu cuma ada itu katanya Kan kan. belum ada PJTV Iya. dulu. Tapi acara curhat apa di TVRI saya belum tahu. Tapi anyway ya guys, kayaknya ini RCTI juga sudah puluhan tahun umurnya ya. Iya. Iya. Ini kenapa kesana Iya arahnya sih. sih? Ya, tapi Gak benar bisa itu. move on kita kalau gitu ya. Nggak bisa move on. Iya. Akhirnya ya itu dia, orang tua punya kegalauannya sendiri. Betul. Dan Dengan gaya mereka. keresahannya sendiri, gaya mereka, dan mereka mengekspresikannya ya mungkin nggak seperti anak muda yang megang gadget. Ya. Mereka tinggal posting. Mungkin orang tua dipendam. Nah, Atau dampaknya beda-beda. mungkin malah jadi uring-uringan. Benar. Ya, jadi bawanya cranky ala orang Cranky, dewasa orang gitu dewasa ya. gitu. Tapi sebenarnya galau itu pikiran tuh perasaan sih. Nah, Nah, Son jawab. jawab. Tuh, kenapa Saya harus tanya. ini ya? Galau. Galau itu pikiran tuh perasaan sebenarnya. Saya masih merasa galau itu berawal dari pikiran Kamu asumsi. merasa. Tapi kan Bapak merasa. Bapak merasa. Berarti itu perasaan. Saya merasa. Saya memikir. Berarti kita kompak hari ini. Ikut tangan. Bertepuk sebelah tangan. Sudah biasa. Sudah biasa. Nah. Saya masih berpikir bahwa galau itu berawal dari asumsi diri sendiri. Oke. Jadi dia menurut gue pribadi ya, yang dia overthinking, that's why overthinking itu kan lu memikirkan secara berlebih, padahal belum tentu terjadi. Ya. Padahal itu hanya ada di pikiran lo, itu hanya ketakutan lo yang belum dieksekusi, belum tahu kejadian apa enggak. Jadi masih hanya di pikiran. Wih, pernah nggak overthinking? Gue bukan orang yang overthinking. Serius? Dari Gua- dulu? Dari dulu. Gue orang. Apapun? Yes, gue orang yang make it simple. Selalu seperti itu. Tapi lu doa novena di katedral coy. Pas habis interview. Oh, Itu iya. kepepet. Itu kepepet. Oh kepepet. Bukan overthinking ya? Bukan overthinking. kepepet. Kalau overthinking,
cenderungnya itu nggak ketemu solusi. Oke. Kalau gue tahu apa yang harus gue lakukan, ujung-ujungnya doa, selesai. Gue mah gitu aja. Dikabulin lagi ya. Halo. Setelah sekian episode belum juga. Kenapa ya tiap narasumber datang ke sini mintanya dia dibaptis ya? Padahal bapak ibu sudah merestui itu. Tapi itu dia benar bahwa ternyata kegalauan itu orangnya masih ada di pikirannya kan ya mungkin. Dia berpikir wah kemungkinan terburuk Betul. dan itu berpengaruh ke psikologis dirinya. Betul. Dan outputnya dari ekspresi tubuhnya gitu bisa banget. Gue dulu pernah overthinking. Overthinkingnya waktu belum dipertemukan dengan jodoh, gitu ya. Jadi karena saking gue, ya karena gue level bermainnya senang kesana kemari, banyak teman-teman cewek, tapi nggak ada satupun yang jadi pacar. Gue sempat mikir gue yang aneh, mereka yang aneh. Gitu. Enak aja janji ke orang lain. Ya lu lah, ya gue lah. Ya mereka yang aneh. Dulu waktu kecil sama nih kejadiannya nih kayak si Owen nih, ya. Owen sama kalian suka udah di penjurusan sama kalian kan? Suruh masuk seminari katanya bukan kan? penjurusan. Oh iya. Enggak, Sony nih. Ketemu saya pasti Bukan penjurusan, prospek. Prospek bener. Iya MLM kan ini. Cuman dulu waktu gua kecil gua inget banget tuh sama Pastor Soekarna, dia pernah ngomong mana emang jadi pastor weh, gitu kan. Jangan-jangan apakah ini panggilan Tuhan? Tapi akhirnya gua menemukan belahan jiwa yang selama ini pisah begitu. Jadi panggilan Tuhannya turun ke anak. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi kata anak gua nggak apa-apa, anak Om Sony aja nanti. Ya salah satu lah gitu ya. Tembak. Ternyata anak kita. Iya. Gua sama Sony berdampingan. Lagi kehabisan. Not. Iya Son. Terus nanti bapaknya yang overthinking malah. Jangan gitu, ntar gue overthinking beneran. Nah overthinking ini sebenarnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita ngomongin perasaan manusia, ini kan something given by God ya. Yes. Kadang kita tidak bisa memilih. Kita tidak memilih untuk menjadi orang yang overthinking atau tidak. Kadang sifat itu adalah pemberian karakter yang kita nggak bisa memilih gitu. Iya. Karena memang katanya beberapa zodiak tertentu katanya ada kecenderungan overthinking katanya kan. Ya nggak tahu, saya mau pernah dengar aja. Tapi Frater zodiaknya apa? Cancer. Zodiaknya Stadium berapa? Bukan. Capit nih. Bener. Katanya sih ada beberapa yang gitu katanya. Ini terlepas dari silakan pemirsa percaya atau tidak. Bukan percaya. Meyakini atau mengamini bener atau enggak juga kita nggak tahu sih gitu ya. Betul. Justru kalau misalkan apa yang kita yakini itu biasanya suka jadi kepikiran terus sugesti. Terlakukan bisa gitu jadi kan, sugesti. Cuman maksudnya kan gini, Frater, kalau kita ngomong anak zaman sekarang susah move on, apakah iya atau enggak? Yang Frater temui dari teman-teman OMK misalkan gimana? Ada sih pernah yang sharing ke saya gitu ya, bahwa contoh aja nih, ini kisah nyata gitu kan, bahwa dia itu cari kerjaan. Bukan Apa? Bukan cerita tentang novena itu, bukan. Bukan. Sayang. Padahal tapi ada novena juga. Tapi ada cerita tentang novena juga dia. Ada juga. Oke. Jadi dia cari kerjaan, lalu katanya nggak dapat terus gitu kan. Lalu dia merasa bahwa ternyata saya tuh orangnya nggak punya kemampuan, nggak punya kelebihan apapun lah katanya gitu kan. Dan dia terus terpuruk berlama-lama dengan hal itu gitu kan. Dan sampai pada satu titik dia merasa bahwa kayaknya ya memang mungkin dia karena pikiran saya doang gitu tentang diri saya gitu kan. Karena saya belum mengenal diri saya katanya. Terus saya, ya namanya frater kan harus memberi peneguhan dong. Pembimbing bukan pembimbang, saya mah beda. Jangan membuat orang bimbang gitu kan. Nanti kualat saya gitu kan. Lalu saya bilang ya mungkin ini caranya Tuhan juga menyadarkan gitu kan, bahwa ada satu titik tertentu pasti kita tuh akan sadar gitu kan, bahwa terlepas dari orang zaman sekarang atau enggak dan sebagainya tentang susah move on dan sebagainya, tapi pasti ada titik dia akan sadar sih pasti gitu. Waktunya kapan kita nggak pernah tahu gitu kan. Caranya gimana? Ya sama dengan dia mendapatkan masalah gitu kan. Ya tapi kan tergantung dari kita bagaimana kita mau bangkitnya gitu sebenarnya. Nah sebenarnya yang jadi masalah itu sebenarnya di sininya gitu kan. Bukan masalah apakah generasi ini maksudnya generasi ini banyak masalah gitu ya. Generasi ini enggak gitu. Tapi bagaimana cara dia bisa enggak untuk melampaui itu gitu kan. Dan mengatasi masalah yang ada. Nah, itu kan nanti kan ada masalah tentang gimana dia dibiasakan di keluarga. Betul. Ya kan, bagaimana dia di pendidikannya untuk menghadapi tantangan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah sejarah sekeluarga gitu ya, historicalnya, contoh ayah ibunya pekerja di perusahaan,
anak yang pertama juga kerja di perusahaan terkenal, yang kedua perusahaan terkenal. Ini yang ketiga kadang jadi overthinking, apakah gua mesti kerja di perusahaan terkenal juga, jadi kayak semacam ada pressure. Tapi ketika si anak ini menemukan celahnya bahwa ternyata dia nggak keterima di mana-mana, ternyata dia tuh disuruh bikin usaha sama Tuhan. Mungkin aja kan, mungkin aja kan. Gak pernah tahu kita Lu soalnya tuh kan. nggak cocok kerja di air, kata Tuhan Lah gitu. primbon weton. Iki weton iki. Sesungguhnya kerja di tanah gitu. Kerja di tanah maksudnya adalah lu bikin pertanian yang gede, lahan jagung, lahan cengek domba, nanti store ke Nodi. Kalau ada yang punya cengek. Jadi kalau ada yang bingung gitu ya, bingung kerja di mana, tanya Nodi. Nodi buka lahan nih, hutan sengon ya. Iya benar, sejarah seseorang itu akan berpengaruh sekali. Bagaimana dia bisa move on. Nah, tapi move on tadi kalau Frater sempat nge-mention bahwa mudah-mudahan time heals everything. Tapi di tengah-tengah ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang memutuskan mengambil langkah yang pintas. Shortcutnya adalah menyelesaikan semuanya gitu. Itu tidak moving on. Sementara kita bisa bilang begitu ya. Karena moving on itu apakah keluar dari masalah atau menyelesaikan masalah berarti, Frater? Kalau sebenarnya kalau dari saya pernah baca di Oxford gitu ya. Sekali lagi ada kamus Oxford. Nggak bisa Harvard. Cambridge gitu ya. Benar, nanti dicek gitu ya. Apa move on itu artinya to start new atau apa, intinya ada kita harus memulai kebaruan gitu kan, dan atau mendiskusikan hal yang baru gitu kan. Jadi ada kata kunci tentang kebaruan gitu kan. Ini sama dengan spirit tentang kebangkitan sebenarnya gitu kan. Bagaimana ya udah gitu kan, yang udah ada, yang udah terpuruk, yang udah jelek dan sebagainya ini gak bisa dihilangin gitu sebenarnya mah. Kita hanya bisa memulai menciptakan yang baru gitu kan. Entah kita caranya dengan menghadapinya, mengatasinya, tapi yang jelas kita nggak bisa kabur sih. Bisa kabur. Justru itu ya. Karena masalah sebesar apapun, sekecil apapun, pasti kan kita ingat gitu kan. Kita nggak bisa menghapus di memori kita kecuali kita CPU atau apa gitu ya. Iya. Di format gitu pikiran kita, tapi kan nggak pernah bisa. Memori itu selalu ada. Makanya masalah tuh harus dihadapi itu. Yes, tapi tergantung Son. Gue pernah baca satu kayak penelitian. Kan tahu ya karakteristik orang tuh ada yang dominan, ada yang sanguin, ada yang betul. Orang dominan ketemu masalah ditantang balik. Apa lu gitu kan? Orang sanguin nemu masalah katanya suka dimainin. Yeay, masalah gitu. Ada juga yang memang sebentar tadi itu kayak ini ya, adegan lumba-lumba ya tadi. Bukan lumba-lumba, beruang. Dan kita sangat menikmati pertunjukan tadi. Tambah lagi gitu. Nanti abis ini ada show selanjutnya. Gue pengen masukin ini berikut. Show selanjutnya. Karena kan ini sudah dibuka oleh monyet sirkus. Oleh beruang. Panda datang. Pengen yang lucu panda. Hitam putih. Oh iya sih, gak mungkin penguin. Penguin segini gini. Iya benar-benar. Iya, ada yang menikmati permasalahannya. Permasalahan dimainin. Lalu orang stabil katanya akan lebih posisinya lebih. Lu masalah ya udah deh. Ntar deh gue analisis dulu ya. Ntar gue lihat dulu deh dari jauh gitu, ibaratnya nggak langsung dideketin. Bahkan kadang ada yang suka ambil, pindahin masalahnya, lewat, balikin lagi gitu. Ibaratnya jadi kayak diatur. Tapi kalau orang-orang yang punya sifatnya melankolis nih, sering ke hal ini masalah. Aduh, kenapa nih batu ada di sini ya? Siapa yang naruh di batu di sini nih? Kenapa nih tiba-tiba bisa ada batu? Dia pikirin terus gitu. Pertama ini kan bukan batu ya. Kalau saya sih ketemu batu gitu kan. Contoh. Iya. Lu kalau ketemu batu gimana, Frater? Kalau ketemu batu, ajak ngobrol ya. Tergantung batu segede apa nih. Suruh ngaku dosa. Segede apa batunya? Iya, ketemu kerikil di pinggir jalan gitu kan. Biarin aja. Ya udah, orang lempeng berarti kan. Tipikalnya gitu. Karena bukan apa-apa. Keinjek malah gitu kan. Keinjek. Iya. Karena buat gue dia tidak ada urusan apapun dengan gue gitu. Kalau orang-orang yang melankolis kan nggak bisa disamain. Betul, benar. Ya itu tadi kan ada karakter-karakter itu ya yang udah diberikan Tuhan dan sebagainya. Kita kalau menghadapi masalah ini beda-beda tiap orang gitu kan. Dan memang ini tapi ada satu titik pasti semua sama gitu kan. Orang ini harus tetap ini masalah ada di dalam hidupnya gitu. Gak mungkin bisa dibuang ataupun dia pergi. Ya masalah tetap ada gitu kan. Kalau ibarat penyakit itu kan misalkan sakit luka luka kesobek kena gores gitu kan masih ada sih, tetap sakitnya juga ada di situ gitu kan. Kalau saya sih emang kadang kena luka gitu suka lupa gitu kenapa tiba-tiba berdarah aja gitu. Ketebelan.
Itu makanya tadi saya kan nggak ngadepi batu gimana, karena juga gores itu nggak sengaja tahu-tahu ini pisau siapa ya? karena kenapa darah? Oh darah kenapa? Nggak tahu gitu, nggak kerasa juga gitu kan. Iya. Tapi kan tetap ada gitu sebenarnya itu. Iya tuh. betul. Nah bekasnya ada. Nah tapi kan tergantung kita bagaimana bisa merasakan, atau kita ini mah kecil aja, nggak masalah gitu. Atau kan ada aduh ini kan harus diobatin dan sebagainya, atau misalkan ini kesempatan buat gue nih buat cari perhatian orang lain. Iya. Tergantung bagaimana kita melihat, beda-beda, melihat dan menyikapinya. Ya, gitu ya. tergantung. Tapi kan dia tetap harus mengatasi itu gitu. Tapi ini menarik juga. Gue pernah baca juga tentang seorang yang menemukan. Banyak menemukan. pembaca. Terus tadi baca itu di mana sih? Iya kan ada di Line Today. Itu ngebaca paling gampang sekarang. Jadi itu dibaca juga. Itu rangkumannya banyak Line Today. Jadi gue pernah baca itu ada yang menemukan NLP kalau nggak salah ya, cemiwi biasa. Correct me if I'm wrong. Si penemu konsep NLP ini dia tuh katanya mengidap cancer. Oke. Nah, dia menganalogikan cancer ini adalah saat gue memiliki tanaman. Kalau gue menganggap tanaman itu ada, dia akan tumbuh. Maka secara nggak sadar gue akan merawat dia. Merawat dalam artian gue akan menganggap dia ada. Gue akan memberi makan dia. Gue akan memupuk. Itu masa cancer di dalam tubuh gue. Tapi kalau gue men-setting diri gue masalah ini nggak ada, ya tanaman itu akan mati karena dia tidak terawat. Dia tidak akan dirawat gitu loh. Nah jadi itu ini kalau kita ngomongin tentang bagaimana lo menggunakan mindset untuk menghadapi masalah yang lo hadapin. Ada orang yang memang masalah ini nggak gue anggap ada. Mungkin bisa jadi buat dia berhasil. Mungkin ada juga yang ternyata malah bertumbuh karena ternyata seberbahaya itu kita nggak tahu gitu. Nah artinya kompleks sekali nih angle kita melihat masalah. Betul. Nah jadi intinya tuh kalau si masalah ini ternyata ada ya frater ya, dengan karakter manusia yang berbeda-beda juga. Ada satu ini nggak semua orang harusnya gini gitu loh. Satu patokan atau satu menghadapi guidance masalah gitu. Enggak lah. Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Karena juga kalau kita melihat dalam kitab suci aja gitu ya. Dalam kitab suci itu kan berbagai persoalan itu kan sebenarnya ada, dan Yesus berusaha menanggapinya pun berbeda-beda gitu kan. Caranya pun berbeda-beda. Orang yang sakit lumpuh tetap disembuhkan. Orang yang buta juga dibikin ini, tapi kan caranya beda-beda sama Tuhan. Masalahnya mah ada, tetapi satu hal ya pasti akan begitu, cuman yang pasti berbeda-beda tetap caranya gitu kan. Ada tadi kan kalau misalnya kita diberikan masalah begini gitu kan, mungkin orang lain juga sama, kita mungkin sama masalahnya gitu ya. Masalah kolesterol misalkan. Aduh. Misalkan atau saya nggak ikutan, saya mundur dulu. Kalau kolesterol gua aman, asam urat. Masalah asam urat misalkan gitu ya. Sama masalah asam urat, tapi kan bagaimana kita menyikapinya gitu kan, dengan berarti saya harus lebih lebih aware gitu kan, jaga makan. Satu lagi dengan makan obat misalkan. Atau misalkan belum kerasa sakit, saya kan nggak pernah ngerasain apapun gitu kan. Jadi pas jujur udah kemarin gitu sampai seret-seret dan sebagainya. Gitu? Saya bilang seret-seret. Gua pikir konten TikTok loh itu. Gua pikir syuting Walking Dead. Diseret-seret. Saya bilang gue mau lebih tinggi tapi enggak kok gitu dan sebagainya. Kan tergantung kita bagaimana menyikapinya. Iya betul. Tapi tetap pada satu sisi ya masalah itu tetap ada gitu kan, dan harus diselesaikan gitu kan, sampai pada akhirnya mungkin kalau misalnya tadi ya kita menyikapinya sebagai, tapi tetap cancer gitu kan. Tetap ada sebenarnya itu penyakit itu, walaupun mungkin ada miracle juga. Tapi bisa. ada miracle. Ya karena mindset tadi gitu ya, bagaimana kita memandang dan sebagainya. Tapi nggak semua terjadi juga miracle akhirnya setuju, gitu kan, nggak semua terjadi juga gitu. Tapi kan kita boleh berharap dong kalau misalkan ya ibarat ya, kalau istilah bahasa Inggris itu ada yang istilahnya sorry to say shit happens gitu ya. Tapi kalau shit aja bisa happen, kenapa miracle enggak? Benar ya, betul. Apalagi miracle in cell number 7. Itu gimana? Miracle in cell number 7. Yang tahu cuma dikit nih film. Gak tahu. Film zaman tahun berapa? Film Korea. Korea. Gua gak tahu. Itu yang bapaknya masuk penjara dituduh membunuh, padahal Down syndrome, sakit kejiwaan, terus anak ceweknya dirawat di penjara. Nonton ya? Ya ampun. Diadopsi ke film Indonesia, pemerannya Vicky Sianipar. Vicky Burki. Vicky Sianipar. Vicky Sianipar. Kok jadi komposer? Maksud gua mau dipercandain dikit. Ini lebih lucu. Vicky Burki. Ya udah, pemeran yang benernya adalah Vicky Prasetyo sebenarnya.
Tapi cocok dia ya, pemeran penjara tuh cocok banget. Iya, aduh. Cuman anyway, berarti kalau gitu Frater, kita ketemu dengan masalah move on ini. Sebenarnya move on ini adalah kata kunci dari berbagai macam cobaan hidup atau masalah di hidup ya. Maaf Son, biasanya kita banyak hubungannya dengan move on ini percintaan, benar nggak sih? Umumnya seperti itu. Umumnya, tapi ternyata tadi Fraterium bilang pekerjaan pun ada yang galau. Yes, betul. Ya? Lalu juga perjodohan tadi saya udah alami sendiri, betul ada yang galau. Sony waktu itu nggak pernah galau dia. Nggak pernah beda. Selalu dilindungi Bunda Maria. Apapun lari ke Bunda Maria. Dan semua pastor dan frater yang pernah datang ke rumah Noni mendoakan beliau ya. Lihat hasilnya terbukti kan. Bahkan hal-hal kecil yang simple things, mungkin kita nggak tahu itu kegalauan, menentukan hari ini gue mau ngapain, bagus atau enggak, hari ini gue menentukan ketemu siapa, hari ini gue ketemu orang mana atau mana. Dalam bersikap pun juga menentukan itu juga hari ini. Ada orang yang nggak bisa menentukan gue tuh harus gimana ya sebenarnya. Jadi buat dia itu kegelisahan sendiri. Betul. Itu ada yang gitu-gitu juga kan. Bahkan bisa mempengaruhi mood dia sehari-hari, mood swingers gitu ya. Jadi hari ini gue mau happy karena nih ada Sony yang dukung gue. Tapi hari ini Sony nggak bisa dikontak, aduh gue bete banget. Nah bisa sampai segitunya. Betul. Tapi gue percaya Frater, tapi nggak tahu Frater oke atau enggak ya. Ucapan yang terucap dari mulutmu itu adalah doa yang mungkin juga akan jadi tujuan gitu, tau nggak? Betul. Jadi jangan pernah salah ucap atau asal ngucap. Setuju nggak Frater? Setuju banget, karena ya kata pepatah orang zaman dulu, zaman apa abang-abang abang-abang om tante berarti kalau gitu ya kesono. Omongan itu kan doa katanya kan. Dan juga itu kan pasti kita dengarkan juga akhirnya gitu kan, yang kita omongkan itu, dan itu kan masuk ke dalam pikiran juga gitu kan. Tapi juga ada masalah, kadang orang ada yang nggak sadar dengan apa yang diomongkan kan gitu kan. Sering juga gitu kan. Jadi ya mungkin doanya nggak pernah terkabul dan sebagainya, dalam arti maksudnya yang tadi konteksnya ucapan gitu gitu kan. Mungkin karena dia nggak mendengarkan apa yang dia harapkan, apa yang dia ucapkan dan sebagainya. Makanya, nah kalau misalkan bicara tentang move on itu berarti memang tetap kuncinya adalah kita bagaimana kita berharapnya itu gitu kan. Kita mengharapkan apa sih dari mengatasi masalah ini? Dari bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ini gitu ya. Itu sebenarnya ada harapan apa sih gitu? Harapan ataukah kita saya nggak pernah punya keinginan tentang masalah ini gitu kan. Tapi kalau harapan dalam sikap iman itu sebenarnya lebih ke seperti Bunda Maria gitu kan. Seperti Bunda Maria dalam arti lah dia kan katanya masih gadis belia, dikasih tugas berat gitu kan, bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus gitu kan, dan sebagainya. Tapi dalam kegalauan dia gitu kan, dia mengambil sebuah sikap iman, saya menerima ini gitu kan. Nah, di balik sikap iman itu dia sebenarnya punya harapan bahwa Tuhan akan tetap menyertai saya gitu kan. Jadi masalah itu bukan dalam arti ini akan menjadi final hidup saya. Sebenarnya kan enggak gitu kan. Banyak yang suka shortcut soalnya. Oh, ini aduh gila di end of the world nih gitu kan. Ini jadi masalah yang bisa membuat hidup saya menentukan, belum tentu gitu kan. Siapa tahu setelah melewati ini kan pasti tetap akan ada masalah lain. Nah, itu sama kayak yang tadi Frater bilang bahwa menemukan hal yang baru, moving on itu. Nah, tapi sayangnya manusia itu seringkali masalah itu adalah rumahnya. Ada orang yang nggak mau kemana-mana karena gue ngerasa orang ada loh yang menikmati kegalauannya. Menikmati dalam artian gue tahu solusinya ada gitu. Sengaja nggak? Sengaja nggak dia? Bisa jadi. Karena apa? Ada orang yang buat gue suka ketidaknyamanan ini karena gue nggak mau atau gue terlalu takut untuk mendapatkan hal-hal barunya nanti. Jadi orang-orang yang di sekitar itu ngelihat, lu tahu sebenarnya lu bisa keluar dari masalah ini, tapi lu menikmati kegalauan lo. Karena lu terlalu takut untuk mendapatkan hal baru itu tadi. Gak mau berubah gitu. Gak mau berubah gitu. Zona nyaman pada akhirnya. Sembilu yang dulu. Kok lata semua. Makanya nih, kalau saya sih melihatnya ada dua hal gitu ya. Ada orang yang katakanlah dia pengen terus mengupgrade dirinya gitu ya. Dia tuh bisa menghadapi setiap masalah dalam setiap fasenya gitu kan. Mungkin zaman saya misalkan umur-umur segini, fasenya ini kan lagi kuliah gitu kan, mau beres dan sebagainya. Kalau mungkin orang yang di luar biara, habis ini saya mau ngapain nih gitu kan. Betul. Bingung cari kerja. Percintaan mungkin gitu ya di luar ini udah biara. umur segini gitu kan, umur segini belum dapat jodoh dan sebagainya. Mungkin di umur orang yang 40-an hidup berkeluarga masalahnya. Di setiap fase itu kan ada ini. Betul. Tapi kalau dia bisa menghadapi, dia kan artinya mengupgrade dirinya sendiri gitu kan. Semakin naik kelas terus dia gitu kan. Ada satu lagi orang yang mungkin yang
melihat bahwa ini tuh dalam fase ini menjadi hal yang paling buruk kayak dalam hidup saya gitu kan. Mungkin di umur 20-an ini akan menjadi hal yang bagi dia mungkin ya. Ini menjadi hal yang paling buruk yang mungkin ke depan saya nggak bakal menghadapi ini lagi gitu. Tapi pada kenyataannya justru akan menghadapi terus gitu kan. Setiap langkah itu pasti terus gitu. Makanya ya tergantung bagaimana dia memilihnya gitu kan. Makanya mau dia terpuruk ataupun pengalaman-pengalaman buruk itu, dia nggak pernah bisa memilih sebenarnya gitu kan. Gak bisa pernah memilih untuk mengalami hal itu. Bisa itu terjadi dengan dia, tapi kan dia bisa memilih untuk bagaimana bangkit atau enggak, menyelesaikan masalahnya atau enggak, gitu. Untuk gitu kan. bisa sampai di tahap dia memilih. Kadang orang nggak memilih karena dia sudah merasa bahwa enggak, gue nggak punya pilihan gitu. Padahal sebenarnya harus punya kesadaran. Nasib gua ini mah gitu. Padahal kita harus punya kesadaran bahwa kita selalu punya pilihan gitu ya. Betul. Dan itu salah satunya adalah lu harus berpikir tenang. Dan usahakan lu selalu mendapat insight. Kalau lu tidak bisa menyelesaikan sendiri, selalu ada orang lain di samping lu yang pembimbang tadi gitu ya. Pembimbing yang ini mah. Pembimbing. Tapi enggak, pembimbing dan pembimbang gue setuju, gue di tengah-tengah. Pembimbang itu bisa membuat orang menjadi semakin teruji gitu ya. Iya betul, itu satu. Yang kedua juga mungkin bisa plot twist. Dalam artian contoh dia meyakini hal yang menurut dia benar, tapi enggak juga tuh. Memberikan angle ada lain. Angle lain gitu loh. Jadi ya ibaratnya lucu nih gitu, maksudnya ada yang gue kayaknya harus bunuh diri. Iya bunuh diri aja. Masa sih gue harus bunuh diri? Misal gitu. Misal gitu. Kayaknya enggak, dasar lu pembimbang. Bisa tapi jadi malah jadi balik gitu kan. Jadi artinya ya itu dia. Kalau kita tidak punya kemampuan menyelesaikan sendiri, ya hati-hati. Makanya di luar negeri banyak sekali layanan telepon untuk lu menceritakan sesuatu. Curhat. Dan suicide itu menjadi isu yang luar biasa diangkat. Di Indonesia sayangnya nggak tahu ya. Gue melihatnya sih belum ke sana. Ada sih Son dulu. Ada ya? Dulu pernah programnya James Cam tuh. Oh iya. Si James pernah jadi hostnya dulu. Solusi namanya. Oh Solusi, ya program televisi itu ya. Ya tapi ya kita berdoa juga, siapa tahu nanti Komsos Kausupan Bandung punya program itu, hostnya Sony. Jangan mau jadi dibawa bagi kemana? Anda yang punya masalah gitu ya. Telepon gitu. Sama. Saya juga punya masalah. Tapi jadi ketawa kan. Cuman gue pernah ketemu satu teman yang waktu itu gue lagi agak sedikit drop gitu ya. Aduh, ada gue pengantin batal lagi merit. Nggak tahu udah batal merit karena putus atau apa gitu, gue lupa. Cuma si teman gue bilang, oke bro, belum rezeki lu. Kalau lu nggak ada satu kerjaan yang harusnya sama lu, jadinya nggak sama lu, bersyukurlah karena Tuhan sudah menghilangkan satu masalah dari hidup lu. Gue jadi mikir, bener juga dia orang kadang ngomongnya ya. Dalam artian mungkin ada maksud lain dari Tuhan. Mungkin hari itu gue harus ada di mana kayak tiba-tiba Rumah Noni diundang ke Kanada kan, who knows ya. Itu berarti teman lo perannya sebagai pembimbing. Dia seorang pembimbang sehari-harinya. Bisa aja kalau pembimbang ya emang nggak ada kerjaannya aja lagi, bisa jadi dong sebenarnya kan. Maksudnya aja. Tergantung kita akhirnya memutuskan menyikapi masalah ini seperti apa. Cuman kadang gitu, dia tuh sehari-hari sebagai pembimbang, tapi tumben banget suatu saat dia bisa ngomong jadi walaupun bercanda. Gitu ya. Walaupun konteksnya bercanda, tapi dapat banget buat gua yang lagi galau pada saat itu. Berarti memang ada kalanya kita membutuhkan angle seperti itu tadi, seperti bahwa lo dibimbangin dulu, akhirnya lo sadar, atau mungkin ya lo harus orang ini harus dapat arahan yang benarnya, baru dia tersadar. Nah, secara gerejawi sendiri nih, Frater, cara kita mengetahui untuk membaca isi hati, untuk mengetahui kita bisa mendapat cahaya untuk kita bisa mengambil pilihan dengan bijak gitu loh, kayak Mr. Bean gitu. Enggak gini dong. Kurang gede. Gimana caranya gitu ya? Untuk kita bisa memahami bahwa gua butuh petunjuk gitu untuk bisa mengambil satu keputusan supaya dia bisa moving on gitu. Kalau di gereja itu pasti tadi tentang pembimbing itu. Kan pastor-pastor gitu ya, kaum religius itu kan memang mereka ditugaskan untuk mendampingi umat sebenarnya gitu kan. Nah itu tugas mereka sebenarnya. Walaupun mereka juga masih perlu didampingi gitu ya. Kayak saya ini punya pembimbing rohani gitu ya. Seorang pastor pembimbing rohani saya. Bukan Juju kan? Bukan pastor Juju kan? Kalau itu rekan. Rekan ya. Partner in crime ya. Gua agak worry kalau pastor Juju main itu jadi bahaya gitu ya. Main itu nanti. Jadi enggak apa-apa lah gitu. Sama-sama lah kita gitu. Dia juga seorang pembimbang. Bahaya itu. Jangan. Kita sama-sama bukan bimbang lagi gitu.
kita ciptakan hal yang baru gitu. Bahaya. Teori baru. Ada seorang pastor membimbing saya gitu, dan kalau misalnya saya dalam kegalauan gitu ya. Misalkan contoh gini. Pengalaman saya gitu ya, ketika dalam kalau kuliah nggak terlalu apa gitu. Ini tentang saya pernah cerita ini di Bisik juga gitu kan. Cerita di Bisik. Ketika saya masuk ke biara gitu kan, masuk awal ke biara itu rupanya ada masalah dalam keluarga saya gitu kan. Ada masalah keluarga, ada suatu masalah di keluarga. Dan situ saya bertanya gitu, kok saya udah menyerahkan hidup saya gitu ya. Masuk ke apa ya? Katakanlah masuk ke dalam seminari, masuk OSC bahkan ya, dalam tahap yang udah serius banget gitu kan. Tapi kok malah dikasihnya masalah gitu kan. Kok bukan dikasihnya berkat atau kebahagiaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi rupanya sepanjang perjalanan hidup itu akhirnya saya, nah tadi kata kunci kan waktu, semakin disadarkan gitu kan. Tapi saya tetap perlu didampingi oleh orang, oleh seorang pastor yang mendampingi saya terus. Kalau saya sedang galau bagaimana dan sebagainya gitu kan. Tapi saya pada titik bahwa saya kadang merasakan udah nggak bisa apa-apa lagi nih gitu ya. Pilihan tadi cuma dua. Saya mau menciptakan hal yang baru untuk menghadapi hal ini, menjadi orang yang katakanlah bukan dalam arti menghindari masalah ini, bahwa ini saya mau hal yang baru, masalah ini biarin aja. Saya nggak mengambil sikap seperti itu justru. Saya menghadapinya, saya berusaha berdamai dengan hal itu gitu kan. Saya berusaha juga melihat bahwa ini dari masalah dan pengalaman ini ada makna dan nilai tertentu sebenarnya, kayak tadi Kak Sony gitu kan, Kak Nodi ketukar terus. Dia udah berapa episode ya ketukar mulu ya. Ketuk iya gitu. Ya gitulah, ketukar emang. Nah itu bagaimana akhirnya bisa melihat bahwa ini tuh ada sebenarnya ada maknanya gitu kan, ada value-nya yang saya dapatkan gitu kan, yang harus dengan ini saya menjadi orang yang lebih dewasa. Dan dengan cara itu, kesadaran itu, akhirnya saya bisa, waktunya sekarang saya untuk beranjak dari masalah ini. Walaupun masalah ini nggak hilang sebenarnya gitu kan. Belum beres nih. Iya, dan nggak bakal hilang juga, dan akan terus saya ingat gitu kan. Tapi saya bisa melihat, bisa katakan dalam hal ini bisa menikmati saat-saat bersama Yesus dalam masalah-masalah itu gitu kan. Gitu, makanya dalam gereja itu butuhnya seorang pendamping akhirnya gitu, yang mendampingi terus, pendamping sejati. Ya saya akui pengalaman saya pribadi pun Yesus yang mendampingi saya gitu kan. Melalui orang-orang tertentu, mungkin juga dengan Kanodi, Kasoni mendampingi saya, mencerahkan dan sebagainya lewat podcast ini gitu kan. Siapa tahu gitu. Siapapun orangnya ya, bisa siapapun jadi bisa menjadi perpanjangan tangan betul. Tuhan. Dan gitu. kita nggak bisa menentukan dia yang bisa mendampingi saya, belum tentu loh gitu ya. Betul. Oh pastor ini aja nih yang bisa mendampingi saya, belum tentu. Siapa tahu dengan hanya mungkin sebatas sapaan dan sebagainya, dia merasa akhirnya tersentuh dan sebagainya. Itu kan masalah apa ya, akhirnya kan given gitu kan. Bagaimana Allah yang menciptakan pengalaman kesadaran itu yang membuat kita akhirnya bisa bangkit. Berarti kalau gitu Frater bisa dari cerita Frater tadi bisa kita ambil satu kata, nerima. Yes. Penerimaan. Yes. Nah. Itu apakah jadi salah satu juga faktor yang bisa ya namanya kita menerima ya, penerimaan. Berarti harus ada yang ditekan ego kita nih. Ceritanya dengan cara kita menerima. Ibarat nih masalah berat nih, terima gitu ya, ego turun nih dikit. And then dari situ baru bisa mungkin bergeser atau gimana. Penerimaan ini kan sebenarnya suatu konsep ya. Maksudnya ini abstrak sekali. Betul, saat kita ngomongin ke orang yang punya masalah, bro, lu harus bisa nerima. Nerima apa? Gua harus gimana? Apakah gua harus mencari cara menyelesaikan masalah? Bukan solusi maksudnya ya, penerimaan betul. tuh ya. Nah, menerima itu kayak tadi, akhirnya saat kita menerima sesuatu dan kita paham masalah ini seperti apa. Nah, menerimanya ini kan konsep abstrak nih, brother. Apa sih maksudnya menerima kenyataan bahwa masalah ini harus lo hadapin? Penerimaan tuh kayak gimana sih bentuk penerimaan konkretnya? Dalam arti dia bisa memahami bahwa masalah ini tuh ada suatu makna tertentu, ada maksud tertentu gitu. Nah, itu kan berat tuh untuk sebagian orang, Frater. Dan itu nggak bisa dalam waktu sehari, 2 hari dan sebagainya. Saya aja bertahun-tahun sampai akhirnya mengakui, berarti ini tuh benar-benar yang bisa membuat saya kuat selama menjalani panggilan gitu kan. Masalah ini rupanya gitu kan. Itu kan penerimaan akhirnya. Gak di 1 hari itu catatan juga. Enggak bakal sehari. Enggak seperti ngasih duit nih, terima gitu kan. Mana? Iya, udah ngarep beneran tadi. Jadi dulu dari zaman Frater Yung masih badannya kecil, segede si Dio tuh. Sampai sekarang gini. Ini hasil menerima ini. Menerima terus. Sabda sudah menjadi daging kok ini. Mendarah daging. Tapi ngomong-ngomong menerima, gue punya pengalaman waktu itu. Son, gue punya satu tagline, Frater. Saya adalah MC terbesar di Bandung. Oke, ya. Bukan Frater terbesar di Bandung sih, itu punya lu.
Ya, cuman gini, ini tagline muncul secara tidak sengaja. Yes. Tapi ini merupakan jawaban atas kegalauan gue selama ini. Karena gini, untuk MC, lu lihat teman-teman gue MC wedding, ganteng, gagah, ideal gitu. Tunggu. Ideal. Iya. Maksudnya yang ini enggak? Justru sini. Enggak, tapi ini Iya. Son, ini uniknya Son. Ini uniknya nih. Gue tahu diri gue tuh nggak enak dilihat lah. Badan gede, ya kan? Kulit burik karena bermain di bawah terik. Susah cari baju. Iya, susah cari baju. Blocking di kamera susah. Oke. Kadang orang, lu gede banget sih, minggir lu, awas halangin. Gitu ya. Yes. Pertama-tama galau. Tapi lama-lama gue akan sampai akhirnya gue keluar satu hashtag MC terbesar di Bandung. Ini secara spontan keluar waktu gue lagi syuting buat keperluan pameran lah, salah satu itu. Tapi setelah di pameran itu tayangannya ditayangin tuh di big screen. Beres pameran itu semua orang, buset, MC paling gede di Bandung. Sini nih, kenalin nih, ini teman gue nih, MC paling gede di Bandung dan lain sebagainya. Muncul tagline itu malah jadi enak gitu buat orang-orang kan. Gue disitu baru mikir, nah berarti ketika lu bisa berdamai sama masalah lu nemuin solusi. Bahkan itu mungkin bisa jadi satu weaponsnya lu, senjata lu buat maju ke depannya gitu loh. Ya puji Tuhan sampai sekarang gue masih paling gede di Bandung sih. Masih yang lain jangan pada ngegedein. Jangan pada ngegedein badan ya. Benar. Jangan cukup Frater Yung aja yang jadi lawan gue. Karena Frater terbesar di Bandung cuman dirimu. Nanti kan jadi pastor terbesar di Bandung. Ada masih tetap ada. Kalau masih di Bandung belum di Asmat. Pastor Kristian ada Projo. Oh ada. Nanti mungkin bisa dikumpulin dari ukuran gitu. XXL ya. Dia di atas saya 2 ukuran kayaknya. Tujuannya ngumpulin apa, Frater? Dikumpulin ini tujuannya apa? Uji kelayakan properti Komsos. Iya. Ini boleh ya. Nanti kita ngobrol sama orang-orang big size. Bagaimana kualitas gitu ya. Kualitas makanan di biara-biara gitu kan. Iya. Yang dilihat dari size ukurannya, hasilnya gitu. Bagaimana reaksi donatur? Nah, makanya kalau misalkan promosi panggilan gitu ya, dikirim tuh yang gede-gede gini gitu kan. Supaya kalau misalnya anaknya Kak Nodi nanti bisa ngeliat saya gitu kan, bakal tetap segini gitu kan, bahkan tambah besar. Tapi kalau cari dana tuh kasih yang kecil-kecil gitu. Jadi kata gue juga kalau nanti butuh kurang makan gitu biara butuh nyari dana dan lain sebagainya, MC-nya Sony. Nah itu. Nanti kalau biara lagi butuh ini gua. Nah gitu. Jadi dulu nih. Lu pakai dana lu. Gua gak sabar. Pengen Jadi postur itu menentukan gitu. Tapi benar tadi akhirnya itu menjadi sebuah penerimaan gitu kan. Betul. Dan itu self-acceptance buat gua. Dan kita menjadi enjoy akhirnya gitu kan. Ya bercandaannya jadi biasa. Dasar lu gede amat, emang gua gede. Iya gitu kan. Nah, jadi makanya tapi proses itu kan enggak sebentar kan. Itu yang lawan paling berat buat gua adalah diri gua sendiri. Oke, ya. Dengan gua ngaca, dengan gua lihat, dengan gua terima. Kaca masih cukup. Masih. Kan pakai yang cembung. Nah gini nih, jadi bisa pakai bercanda sama gue. Tapi orang jadi lihat gue apa adanya gitu loh, nggak? Dan gue bilang di kemarin pameran tahun ini gue bikin disuruh bikin video lagi. Gue tetap dengan PD dengan gue MC terbesar di Bandung. Gue kasih satu lagi tips buat kamu calon mempelai, jangan pilih MC yang lebih ganteng dari pengantin cowok lu. Dia tapi kan itu jadi tools gue buat jualan, cuy. Betul. Itu jadi kelebihan gue yang based on dari kekurangan gue sebenarnya. Yes. Dan itu bentuk dari move on sebenarnya akhirnya. Ya. Dari segala aduh kenapa sih gini terus ya? Kok gendut terus sih gitu kan? Yang buat saya ini maksudnya. Iya kan gue gak gendut, gue besar. Iya. Beda ukuran. Tapi katanya kalau di Mars katanya lebih kecil 7 kilo katanya. Siapa? Ini harus kita bahas ini tentang. Enggak, berarti orang-orang gemuk itu 7 kilo. salah planet. Sebenarnya. Dia lihat postingan gue kemarin, postingan bini gue. Itu sebenarnya salah planet itu sebenarnya kayaknya gitu. Kalau di Mars itu cuma 38 kilo berat kita. Katanya lebih kecil jauh. Kalau kita berat 100 kilo di bumi, di Mars itu cuma 38 kilo. Bahkan bukan 7 kilo lagi 38 kilo. Terserah. Berarti bukan salah kita, salah planet. Salah planet. Salah kita makhluk Mars soalnya. Lah gua berapa beratnya? Minus. Berarti lu terbang. Gua jadi zat poh. Mana si Sony tuh? Iya. Nih move on. Kalau sekarang nih kita coba ajak nih teman-teman generasi sekarang nih. Kita masuk ke pemikiran mereka. Kita coba masuk ke sepatu mereka. Move on paling gampang baru putus. Yes.
Astaga, moving on-nya lamanya gitu. Padahal baru pacaran. Ini kita belum ngomongin tentang rumah tangga ya. Walaupun waktu itu Sony pacaran juga, Yeah. galaunya udah parah. Padahal dia waktu itu diceng-cengin sama kakak kelasnya, lu belum masuk ke dunia pernikahan. Iya, betul. Nah itu kita akan dalam tanda kutip ngejudge generasi di bawah-bawah kita seolah-olah masalah lu nggak paling berat. Lu belum sampai di fase ini gitu. Iya. Nah buat sekarang nih yang baru putus aja, contoh gampangnya Frater. Banyak gak sih generasi sekarang yang katanya lembek, generasi sekarang yang katanya di satu sisi mereka lebih open. Ya. Mereka curhat gak sih tentang kehidupan asmara tuh Frater, banyak gak sih? Banyak lah. Banyak. Banyak banget bener. Dan rata-rata putus itu jadi hal yang Bahkan banyak gak hanya dicurhatkan. putus, hanya berantem aja gitu ya. Berantem curhat doang. Berantemnya curhat. My God. Makanya saya tuh terkenal gitu orang yang jarang balesin kalau ada orang nanya di DM dan sebagainya. Itu malas gitu kadang. Sorry ini bukan yang nggak mau berempati apa, cuma kadang keribut gini terus kenapa sih misalkan Terus melibatkan orang ketiga, cepat banget ya. Dan ngelibatinnya Frater ngapain gitu? Dia juga punya masalah sendiri gitu Iya kan. benar. Enggak, masalahnya takut nanti ini masih frater cuy. Ya kan, masalahnya kalau frater nanti bentar lagi mau ditahbiskan. Jadi galau nih. Tapi kan nggak ngurusin masalah, nggak ngurusin masalah. Cewek aku kok ngomong terserah terus terserah. Yang gitu kok ke gua gitu. Tapi emang benar kadang-kadang itu ya dikit-dikit karena tadi kan ada media kan. Dikit-dikit bisa meluapkan kekecewaan dan sebagainya. Jadi Soalnya kalau zaman dulu ketemu pastur mesti ke pasturan yang ngetok itu, dulu. ngetok ketemu dulu. pastur. Kalau sekarang kan DM. Iya langsung DM gitu kan. Ada masalah apa gitu kan. Kalau Mbak Rosa sih pasti ngundang Jadwal. rumah Noni Jadwal gitu rumah kan. Noni udah Nggak mungkin jelas. curhat kan. Curhat gitu. ya. Curhat. Frater, habis narasumber nih siapa ya? Iya. Makasih kalau udah balik lagi ke saya lagi gitu. Iya. Iya. Paling kalau mau gampang nanti Frater Q gitu. Oh iya saya jadwal kosong. Karena anak-anak muda itu sering banget itu ya. Iya. Karena mereka tadi mungkin merasa bahwa dengan dia, tapi positifnya dulu. Dengan dia bercerita, berarti kan beban dia bisa berkurang. Iya. Dia bisa meluapkan apa yang menjadi perasaannya, mungkin Iya. selama ini dipendam, gak berani juga ke pasangan dan sebagainya. Dengan bicara ke Frater kan mungkin ya karena orang ini mungkin banyak doa gitu ya, jadi bisa ya membantulah sedikit dari doakan dan sebagainya. Emang kalau didoain Frater bisa lebih Mau. cepat selesai masalah. Mau. Kemarin ulang tahun kan saya bilangin. Oh iya. Doanya ngeri. Pas gua ulang tahun loh. Serius, doanya ngeri? ucapan itu ini yang paling religius. Pantesan gak di-repost sama lu. Selamat ulang tahun gitu kan. Semoga selalu didoakan Bunda Maria dan para kudus di surga dia bilang gitu kan. Terus dia amin 4 kali aminnya langsung gitu. Amin. Takut kualat. Tapi enggak, maksudnya kan ya kalau orang yang memang sudah biasa berdoa dianggap kayak lebih sakti gitu ya. Yes, ya. betul, dan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Padahal yang punya masalah kan mereka, bukan saya gitu kan. Tapi kan membantu dalam doa dan sebagainya. Itu sih lebih sikap kalau misalnya dia nanti kita doakan ya gitu kan. Kan biasanya kita di ibadat itu kita doakan ada orang yang minta doa dan Itu benar sebagainya. gak didoain? Beneran. Disebut dalam ibadat. Walaupun yang receh masalahnya tanda kutip. Iya, kita doakan aja udah gitu kan. Dia siapa tahu mungkin ya dengan cara itu bisa terbantu lah gitu masalahnya. Cobain nge-DM. Pengen Frater, hari ini aku pakai chinos apa jeans ya? Itu bukan masalah. dia digampar Itu tuh kan. pertanyaan. Buat aku masalah mungkin. Buat gue masalah dong. Gue nggak bisa nentuin jeans atau chinos. Kan nggak mungkin bisa didoakan. Kita doakan untuk Kak Sony yang sedang bingung memilih chino atau jeans. Semoga Tuhan membimbingnya gitu. Nah, ini nih Gak usah pakai Son. celana lah gitu. Nih, yang diomongin sama Frater Yung barusan ya, itu nanti akan kita obrolin juga. Kita akan bahas sesuatu yang sensitif masalah permintaan. Oh iya. Itu nanti ada episode sendiri. Ada episode sendiri tapi nanti. Nanti. Cuman ini juga menjadi satu satu media, betul tadi Frater bilang bahwa sekarang media sosial di mana-mana sudah aktif dan via manapun ada yang namanya direct message, ada yang namanya WhatsApp, SMS malah udah nggak terlalu booming sekarang ya. Betul. Tapi minimal bisa kontak secara personal sama Frater ataupun juga pastor. Kalau secara gereja, pastor dan Frater ini, apakah semua permasalahan baik yang tanda kutip receh tadi juga mesti dibalas atau gimana? Soalnya perkara story IG nggak di repost aja bisa galau Itu benar, mati. betul. Gitu loh. Betul. Kadang kita juga jadi ambil posisi bingung gitu ya. Nah iya. Mau mencintai umat dengan ketulusan gitu kan. Tapi kok umatnya gini banget kok lagi ya. sangat protektif, sangat agresif gitu, sangat posesif. apa-apa harus ditanggapi dan sebagainya gitu kan. Makanya tadi kata kuncinya nanti kita doakan itu orang udah senang.
gitu kan. Gitu kan. Itu emang shortcutnya sih ya gitu ya. Biar nggak berpanjang lebar jatuhnya. Dan saya berpikirnya gini, siapa tahu dengan cara ini orang itu merasa lebih terhibur gitu kan. Merasa ada yang solusinya. Merasa ada yang mendukung dia gitu kan. Nah, walaupun mungkin nggak dibaca juga atau ya baca masalahnya inilah gitu kan. Dan kita harus mulai membiasakan diri bahwa kita harus punya mindset menurut gue ya. Iya. Lu mungkin bukan pemilik masalah terberat di dunia. Itu betul. Bukan finalnya gitu. Iya. Jangan itu bukan yang seolah-olah lu yang punya masalah paling berat sedunia. Yes. Jadi better jeans apa chinos? Gue masih belum bisa nentuin, Not. Mau jeans apa? Lu tanyanya sama bini lu, jangan sama frater. Kok gue emosi? Kalau saya nggak pernah milih. Kalau mau beli juga yang penting muat. Gua juga. Kalau datang apa tuh ada size ini nggak gitu ya? Mau mereknya seapapun gitu ya, berapa juta harganya. Kalau nggak ada size-nya ngapain? Betul. Gitu Tahu kan? Kenapa gue sama frater nggak pernah pakai baju-baju yang branded? Iya. Mereka nggak punya ukuran. Nggak punya ukurannya. Sorry, gue mau beli punya duitnya juga mereka nggak punya ukuran. Iya. Yang salah brandnya berarti ya. Iya dong. Perlu kita tuntut nggak kepuasan konsumen? Kita kan beda planet. Kita beda planet. Kalau di Mars banyak ukuran gue sama frater gitu. Bahkan kamu itu slim kalau di Mars. Aduh, tadi kita ngebahas apa ya? Tadi bener. Tadi kalau misalkan bicara tadi yang move on gitu ya, kalau misalnya masalah kita itu bukan yang paling besar gitu kan. Iya. Karena memang gini loh, kita tuh sering kali gitu kan, manusia itu sering kali merasakan bahwa keterpurukan hidup dia itu menjadi sebuah jurang yang paling dalam dan dia tuh nggak bisa melihat apapun gitu kan. Sebenarnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kan kalau dalam pandangan katakanlah teologi gitu ya, itu tuh pasti ada. Kalau misalnya di dalam keterpurukan jurang dalam yang gelap, dia tuh nggak bisa melihat apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kan dia bisa melihat sebenarnya kalau dia sedang di sini kan ada cahaya sebenarnya yang terus menerangi dia gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagaimana manusia itu akhirnya melihat cahaya itu gitu kan. Itu kan kesulitannya sebenarnya. Karena dia terlalu overthinking, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dia juga sibuk bahwa melihat bahwa kalau saya melangkah ke depan, jangan-jangan gitu kan. Atau nanti gimana sih ya gitu kan. Sering banget tuh respon-respon itu kan. Aduh, depan gua gelap banget di jalannya, padahal cahayanya di belakang. Nah, ketutupan kita besar sih emang. Aduh, balik lagi ke besar. Kita membelakangi cahayanya. Gitu Berarti kan. Statement Tuhan tidak akan memberi masalah yang tidak bisa ditanggung. Maksudnya itu masih relevan ya? Masih relevan lah. Sangat relevan. Tuhan yang bicara soalnya coy. Yes, dan kita seringkali melupakan itu kan. Iya. Tuhan tidak akan memberikan masalah yang melampaui kemampuan manusia. Betul. Dan itu kadang suka gua pakai juga menjadi ya ibarat pegangan iman gua gitu dalam artian ya contoh ya. Aduh, harus bayar ini. Oh, berarti Tuhan masih mampu. Mungkin gua sekarang nggak pegang duit, tapi 1-2 hari siapa tahu juga memang gua pun bisa ada yang ngasih kerjaan gitu kan Son ya. Karena cicilan jangan dipikirin, dibayar. Quotes yang bagus hari ini. Cicilan jangan ya. Sony makin ngantuk, makin bagus quotesnya. Cocok gitu ya. Lu sering-sering lah, nggak usah tidur. Iya kan? Aduh, iya nih. Nah, kalau dalam kitab suci itu ada dalam kisah Ayub. Gitu ya. Ayub itu kan menggambarkan bagaimana kondisi manusia dari punya masalah. Betul. Dan dia harusnya nggak punya masalah gitu kan. Harusnya dari maksudnya strata tinggi. Iya, gitu dan nggak punya masalah harusnya gitu kan. Hidupnya baik dia mata Allah katanya. Tapi tiba-tiba diberikan masalah. Dan bahkan mau diuji oleh setan pun, oleh iblis gitu ya. Kata itu ya silakan. Tapi dia tetap si Tuhan tuh kayak semacam dia mah nggak bakal berpaling daripada saya katanya. Setan bilang boleh nggak nih uji? Uji gitu kan. Dan sampai tahap tertentu dia akhirnya merasakan bahwa dia akhirnya terpuruk juga gitu kan. Bahkan sampai berdebat dengan Allah gitu kan. Tapi pada satu titik dia mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, nggak betul kan? Karena saya tetap berpegang pada kamu gitu kan. Dan ini menjadi kuncinya akhirnya ketika dia menyadari hal itu, Tuhan tuh memberikan hal yang baik akhirnya kepada dia gitu kan. Makanya masalah-masalah itu pasti ada value-nya akhirnya gitu kan. Dan momen kebangkitan move on itu sebenarnya didapatkan juga karena itu dari pemberian Tuhan. Tapi masalahnya seringkali orang berharap seperti itu tanpa melakukan hal apapun. Nah, gimana nih? Ya kayak tadi. Ya contoh Tuhan pasti nolongin, tapi dia nggak kerja. Misal gitu. Ada titipan salam nggak untuk yang gitu-gitu? Titipan salam bahasanya gitu ya. Karena memang gini, kita nggak bisa contoh lah, masalah-masalah itu kan kita yang menghadapi. Kita yang harus mengusahakannya juga. Allah itu sebenarnya kan lebih ke bagaimana mendampingi kita, menyadarkan kita. Terus juga kalau misalnya pada titik tertentu dia memberikan jalan. Itu kan yang kita imani ya sebagai orang Kristiani kan.
Dan memang dia nggak bisa menyelesaikan kita secara ya masalah-masalah katakanlah metodenya gimana lah, harus misalkan gimana dan sebagainya, itu kan kita sendiri yang berusaha gitu kan. Kita mengusahakan. Kalau misalnya kembali ke Ayub tadi kan, usaha dia tetap dia berpegang pada imannya dan dia tetap melanjutkan kehidupannya, tidak mengakhiri hidupnya gitu kan. Dia tetap berpegang kok pada Tuhan, tapi dia tetap juga mengusahakan gitu. Tetap hidup ini harus tetap berjalan bagi dia gitu kan. Dan Tuhan melihat bahwa nah inilah sikap yang sebenarnya betul gitu kan. Kembali ke yang Emmaus tadi pun mereka kan gak sadar, dan Tuhan juga kan, Tuhan tidak mendikte katanya. Dalam kisah Emmaus itu nggak mendikte, tapi dia terus mendampingi gitu kan. Saya pada akhirnya dia memberikan sebuah memori lagi gitu kan. Pentingnya memori ini juga bahwa dia melakukan perjamuan lagi bersama mereka gitu kan. Dan di sini sebuah tuh dia merasa bahwa Tuhan tuh bersama dengan kita berarti selama ini rupanya gitu kan. Ini yang sering kita lupakan ya. Ini menjadi sebuah sebenarnya spiritnya gitu kan. Tuhan nggak bisa menyelesaikan kita masalah hutang, dia kasih uang transfer dari surga gitu kan. Pakai bank apa gitu dong. Bank surga. Bank surga. Iya, bank surga. Tapi kan tetap Bang Sur, makin ngantuk makin ini. Iya. Makin tiba-tiba juga banyak istilah aneh keluar dari mulut saya hari ini. Tapi kan tetap yang menjadi penting adalah spiritnya itu kan. Allah tuh mendampingi secara spiritual gitu kan. Memang dia hadir dari orang sekitar kita. Bukan yang dalam arti ya tadi dengan masalahnya gini harus selesaikan begini, Tuhan yang datang menyelesaikan, bukan seperti itu dong. Ini sama kayak satu analogi yang gua masih sangat percaya ya, bahwa footprint on the sand, enggak yang bawa. Ya saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kondisi kita baik-baik saja, ada 2 langkah kaki di sana. Tapi betul. Saat kita bertemu semak belukar, hanya ada 1 langkah kaki. Kita pikir kita ditinggalkan Tuhan, padahal Tuhan menggendong kita di sana. Gitu kan. Jadi pahamnya bahwa ternyata yang sering kita lupakan adalah lu ngerasa sendiri selama ini. Kenapa lu nggak moving on? Lu selalu ngerasa lu sendiri. No man, ternyata itu dia perjalanan ke Emmaus. Digendong cuy. Digendong. Ada Tuhan di sana. Kita bisa digendong gitu emang Tuhan? Bisa. Ada kok, ada nama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya Tuhan ciptakan Triseda. Lu pikir gua tabung gas? Dipikir yang buat angkat kebersihan sampah-sampah gitu. Ampun. Gitu. Aduh. Karena gini, kalau bicara tadi ya anak muda zaman sekarang, udah pernah nonton film Thor belum? Udah dong. Belum dong. Udah. Belum dong. Yang kapan lu nonton yang ngurus itu anak? kan Thor kan? Bukan dong. Thor film Thor. Udah. Thor kan itu sebenarnya melihat bagaimana move on akhirnya kan. Jangan disclaimer dong. Aduh. Belum nonton. Belum. Kita udah. Terus gimana? Jadi Atulah. itu kan benar-benar si Thor itu sama si perempuan siapa, Jen ya? Jen itu kan gimana dia terpisah katanya kan sampai berapa? Gua udah kan. Gila, gua belum nonton, udah dicerita. Belum nonton. Belum kita ceritain. Iya dah. Terus Udah waktu habis. kan dia mau ngomong tentang move on Ini tentang move on. Gitu kan. Nah, terus jangan Thor tuh yang lain. Ini soalnya ini film paling lagi hits dan ini tidak akan jadi spoiler. Ya, siapa tahu beda ceritanya dengan film yang ditonton. Bener. Kita nggak tahu. Kan lihat ya bagaimana si Thor itu nggak pernah bisa dilepas, nggak denger deh. Bener. Gimana dia nggak bisa move on kan? Iya benar. Kan? Tapi ini bukan tentang film ini, Not. Lu kalau ngeliat perjalanan Thor, filmnya juga lu tahu bahwa Thor sama Jen kan jadian, putus, tapi nggak move on. Nah itu intinya kesana. Sampai di yang ketiga ya? 4 setelah Ragnarok ini. Nah, ada Ragnarok. Ragnarok sebelumnya. Saya lupa nggak tahu. Nah ini kan gimana dia akhirnya nggak bisa move on sampai dia ketemu lagi gitu kan? Dipertemukan lah katakanlah. Dari kisah ini kan dia dipertemukan lagi dan dia berusaha untuk berdamai gitu kan. Tapi kan pada akhirnya pun nggak harus bersama juga ending. Nah gitu bisa kan. Jadi. Tapi kan dia punya nilai. Nggak ramai. Mati akhirnya itu mati. Udahan. Selesai. Mati kan? Tapi kan ada di kredit posnya. Dia akhirnya ke surga versi. Nggak ramai. Tapi enggak. Ini benar value. Kita langsung ke value aja. Ke value. Iya. Bahwa sebelum itu dia perang dulu sebenarnya. Dikasih lagi. Spoilernya banyak. Iya, ini ada spoiler alert ya. Jadi bagaimana akhirnya dia move on-nya itu kan gak selalu mungkin masalah apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu bisa terjadi, itu menjadi sebuah solusi. Nah itu kan sebenarnya kan siapa tahu solusinya bukan itu gitu kan. Justru sebaliknya mungkin kita akan kehilangan itu. Makanya sikapnya yang perlu diambil adalah sikap lepas bebas gitu kan. Lepas. Nah itu kurang bebas. Makanya
Ebit G. Ade juga membuat sebuah lagu. Apa lagunya? Bener loh. Ini kisah seorang anak yang akhirnya bisa menerima bapak ibunya telah lama party. Mati. Beda. Party. Ini ngantuk emang beda. Gajah. Itu party goers bapak ibunya. Salah ya? Bukan itu. Bapak ibunya telah. Oh ya mati bener bukan Mati, party. iya. Salah saya salah. Kacau makin ngantuk kacau nih dia. Itu makanya sikap lepas bebas itu penting akhirnya gitu kan, bahwa makanya kita tetap harus berjarak dengan masalah pun kita ada jaraknya juga supaya kita bisa berkembang gitu kan. Ya diharapkan kita yang lebih berkembang daripada masalah itu sebenarnya gitu kan. Makanya harus ada jarak. Kalau misalnya mepet terus gitu kan, misalnya kayak saya makan nodi mepet terus gitu kan, sesak gitu kan, nggak ada maksudnya nggak bisa berkembang gitu tuh. Emang apalagi yang berkembang, nggak kurang berkembang. Kebanyakan ragi nih. Kalau Tuhan bilang makan roti tak beragi, kita yang raginya kita makan semua Yang jatahnya. dimakan cuma raginya. Sampai berkembang. Iya. Itu makanya kita harus tetap ada menjaga jarak. Ya. Dan itulah sebut dengan sikap lepas bebas itu akhirnya gitu kan. Dengan masalah pun harus lepas bebas. Ya. Dengan masa lalu juga harus lepas bebas gitu kan. Oh. Tapi nggak bisa dilepaskan dalam arti benar-benar dilepaskan gitu. Iya. Bagaimanapun ya semua hal itu tetap akan terpatri dalam pikiran kita gitu. Makanya saya tanya tadi kalau galau itu pikiran atau perasaan sebenarnya gitu. Oh. Sebenarnya kan semua adanya di memori kan sebenarnya. Iya. Memori itu kan adanya lagu lagi ya. Iya lagi. Tapi pilihannya lagu lama. Kelihatan dong. Iya, nggak tahu sih. TVRI. Callback. Makanya akhirnya memori itu kan akhirnya Iya. terus dikenang gitu kan. Dan nggak salah juga kalau misalnya kita terus mengenang hal itu karena kita bisa mempelajari ada value-value apa di setiap masalah itu. Tapi bukan berarti memori-memori itu. Dan bukan berarti kita hidup di masa lalu. Betul. Yang beda. Dengan catatan Nggak kita sudah bisa. berdamai dengan Itu, hal itu. iya. Betul. Dan ingat semua generasi punya kegalauannya masing-masing. Betul. Jangan ngejudge bahwa generasi yang satu lebih baik. Betul. Tapi generasi sekarang kebetulan mereka lebih ekspresif, Yes. menunjukkan kegalauannya. Karena ada media. Karena ada medianya. Aki-aki nini di sini nggak megang gadget. Betul. Kalau ada kan, aki ini di sini bongkar lemari, banyak tuh surat cinta zaman Nah, dulu. itu barangkali. galau. Itu media Anda waktu itu. Cu, galau cu, bisa. Tolongin Beda-beda. dong kenapa ini Tolong gitu ya. kenapa Ini yang galau jadinya. Ini ya. nggak ke posting cu. Kuotanya habis ternyata. Gitu jadi galau ini kita bisa ngobrolin bersama bahwa move on ini pertama tadi ada accept, Yes. ada unsur accept, ada time, waktu juga, dan lu tidak sendiri di sana, lu selalu bisa share. Ada givennya dari Given semua itu. orang beda-beda Yes. menghadapi semua Betul. masalah gitu. Jadi jangan ngejudge kita satu dengan yang lain. Ya. Bahkan jangan anggap enteng orang yang memang galau karena kita tidak tahu dia bisa mengambil keputusan terburuk apa dalam Betul. hidupnya. Betul. Makanya Itu DM penting. seburuk apapun tetap saya baca dan Buruk saya itu apa aja? doakan. Maksudnya tadi cerita Cino atau jeans gitu Nah, kan. tapi itu ada satu hope yang di Kok itu Iya. buruk sih? Kok itu buruk sih Cino satu jeans? Itu nggak usah ditanyakan ke frater gitu. Tanya ke uskup gitu. Uskup Berani ya? pasti nggak tahu Berani ya? mana beda Cino sama jeans. Pokoknya celana, Celana. tahunya panjang atau Iya. pendek udah gitu aja. Gue Pak Uskup mau nanya, saya mending jeans apa jeans? Keluar kamu dari Komsos. Iya, Aduh. ini seru banget ya topik kita hari ini dan juga ternyata kita pikir bakal serius. Iya. Soalnya gini, kalau Sony serius di protes. Pernah bisa pernah serius, serius emang? Nggak bisa kan? Enggak. Nggak bisa tuh. Cuma nanya agak serius doang. Iya, Oke, iya. ya kita nggak mau serius-serius Nat. Kita kayak gini-gini aja lah. Ya gini-gini aja lah. Walaupun kita ngobrolin hal tentang moving on dari Ya. hal apapun Ya. juga, kita pikir bakal nggak terlalu lama durasi, ternyata cukup panjang. Oh, panjang. Obrolan Oke. kita. Karena tadi ada spoiler tadi Ada kayaknya. spoiler tadi. Panjang berapa Gile. menit Jadi tuh si dia? Jen itu Iya, udah dong. Terima kasih yang sudah menyaksikan Rumah Noni Dia hari berkorban ini. ya berarti. Berkorban. sih ya. Dan sampai ketemu lagi di sampai Rumah akhirnya kan Noni yang ending berikutnya. terakhirnya dia pas di kredit pos ketemu. Dan dia bilang sebenarnya gitu. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri
tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha 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 ha. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri.